semuanya, selamat pagi saudara yang aku terkasihi. Di pagi hari ini kita memuji dan memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Dan kita mau semangat, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini Tuhan, Kau berikan kami kesehatan Tuhan. Kau berikan kami kesempatan untuk kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu juga Tuhan. Kiranya Bapa Engkau pakai Tuhan telinga kami Tuhan pagi ini untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami bawa Tuhan dalam kehidupan kami, untuk kami terapkan Tuhan, dan agar kami dapat lakukan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami dapat menjadi berkat juga untuk sekeliling kami, untuk orang-orang juga Tuhan. Dan pagi ini Tuhan kami mau semangat Tuhan, kami mau fokus juga Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Urapi kami Tuhan, dan di dalam nama-Mu Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari sekarang semuanya kita semangat ya. Mari kita katakan,
memuji nama Tuhan lebih lagi guys. Haleluya, haleluya, Jesus. Mari kita merenungkan kasih setia Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita setiap hari. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita hadapi, Tuhan tahu. Tuhan yang selalu menopang, Tuhan yang selalu ada di sebelah kita. Bila kita selalu taat pada firman Tuhan. Haleluya, Jesus. Mari kita mau menyanyikan lagu ini dengan hati yang sungguh. Renungkan liriknya. Karena ketika Tuhan beserta dengan kita, berjalan dengan kita, kita bisa lewatin semuanya. Kita gak perlu takut. Oke guys, mari kita mau nyanyikan lagu ini. Haleluya, Jesus. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkah
Tuhan, inilah kerinduan hati kami. Kami ingin Engkau berjalan bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Kami tak dapat berjalan sendiri. Tuhan, mari Engkau pegang tangan kami dan tuntun kami. Engkau menyertai setiap langkah-langkah di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu yang berbicara kepada kami, yang menjadi terang dan pelita bagi kaki kami ya Tuhan. Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Ya. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya harap bahwa kita semua dalam keadaan baik, dipelihara oleh anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Tema kita dalam bulan November ini adalah menjadi murid Yesus. Menjadi murid Yesus, dan dalam seri yang pertama yang sudah disampaikan oleh Pak Agus berbicara tentang panggilan kepada pemuritan. Yesus memanggil kita menjadi murid-muridnya, dan Yesus ingin agar kita menjadi murid yang berkomitmen. Kemudian seri yang kedua berbicara tentang menjadi seorang murid. Menjadi seorang murid Kristus yang sejati berarti menjadi seorang Kristen yang berani membayar harga. Harga dari pemuritan adalah menyembah, bekerja, berperang bagi Kristus dan menjadi garam dunia. Dan pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang seri yang ketiga dari tema menjadi murid Yesus, yaitu ciri murid sejati tetap tinggal dalam firman-Ku. Ciri murid sejati tetap tinggal dalam firman-Ku. Apa yang dimaksudkan dengan ciri? Ciri adalah tanda khas yang membedakan sesuatu dari yang lain. Dan kita ketahui bahwa tiap-tiap orang memiliki ciri-cirinya tersendiri. Pernahkah saudara mendengar berita dari radio SS Suara Surabaya ketika ada seseorang yang hilang dan keluarganya melaporkan kepada radio tersebut untuk mengumumkan sehingga orang itu bisa ditemukan? Pasti keluarganya akan memberikan ciri-ciri tentang orang yang hilang tersebut. Misalnya, orang itu adalah seorang yang sudah tua, pria, berusia 70 tahun dengan rambut putih ikal, kemudian berpakaian kaos hitam dan celana jeans biru. Dan dari ciri-ciri tersebut, orang-orang yang mendengar siaran radio SS pasti akan mencoba-coba melihat-lihat di sekelilingnya kalau ada orang tua, seorang pria tua yang mempunyai ciri-ciri
yang dikatakan di dalam radio itu. Dan puji Tuhan kalau pria itu ditemukan, ya. Nah, ciri-ciri menggambarkan tentang karakteristik seseorang, yang menggambarkan diri seseorang. Murid Kristus yang sejati adalah murid yang tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Itulah yang mencirikan seseorang apakah dia murid Kristus ataukah dia bukan murid Kristus. Seorang murid Kristus yang sejati memiliki ciri khas, dan salah satu ciri khas yang akan saya bahas pagi ini adalah tetap di dalam firman Tuhan. Di dalam Yohanes 8 ayat 31, firman Tuhan mengatakan, maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Di dalam seri yang pertama kita mendengar tentang ada 3 level pemuridan. Yang pertama yaitu level ingin tahu atau curious. Kemudian level yang kedua adalah convince, yakin atau percaya. Dan level yang ketiga adalah berkomitmen. Sampai di manakah kita pada level pemuridan tersebut, dan Tuhan menghendaki agar kita sampai kepada level berkomitmen. Dalam proses pemuridan kita mencapai level berkomitmen. Level di dalam pemuridan ini berbeda dengan fase-fase di dalam proses belajar. Kita tahu bahwa kita tidak hanya belajar ketika kita berada di bangku sekolah atau kita berada di bangku kuliah. Kita juga belajar dari pelajaran kehidupan ini. Setelah kita lulus dari kuliah atau sekolah, kita masih terus belajar, dan proses belajar itu terus berlangsung di dalam kehidupan kita. Dan dalam fase-fase proses belajar tersebut, kita selalu menjadi murid yang selalu ingin tahu tentang sesuatu yang kita pertanyakan. Lalu kita mempelajarinya, kita menjadi yakin bahwa apa yang kita pelajari itu benar. Dan kita memiliki komitmen untuk melakukannya. Kemudian proses itu terjadi secara berulang kali di dalam proses belajar kita, di dalam pelajaran kehidupan kita. Dan itu memang yang terjadi di dalam fase-fase belajar. Namun di dalam level pemuridan, Yesus menghendaki agar kita menjadi murid yang berkomitmen. Level yang ketiga, murid yang berkomitmen, dan dia tidak menghendaki agar kita turun level menjadi murid yang kurius ataukah murid yang hanya percaya berkeyakinan saja tetapi tidak menjadi orang yang berkomitmen untuk membayar harga. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang kedua, firman Tuhan mengatakan, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, kita membaca bahwa Yesus pernah melakukan mujizat, yaitu mengubah air menjadi anggur. Dan di dalam pasal yang keempat, Yesus menyembuhkan anak seorang pegawai istana di Kapernaum dalam jarak yang jauh dari anak tersebut. Dan ketika Yesus mengatakan, apakah kamu percaya kepada ayahnya? Dan ayah mengatakan, ya saya percaya bahwa anak saya hidup. Dan dia ketika dalam perjalanan pulang ke rumahnya, ada hamba-hambanya yang datang kepada perwira itu dan mengatakan, anakmu sudah sembuh. Itulah mujizat yang Yesus lakukan, mujizat kesembuhan. Kemudian di dalam pasal yang keempat, Yesus juga melakukan mujizat kesembuhan yang lain, yaitu Yesus menyembuhkan seorang yang sudah lumpuh 38 tahun lamanya di kolam Bethesda. Dan itu dilakukan Yesus pada hari Sabat. Yesus menyuruh orang yang lumpuh itu untuk bangkit dan berjalan mengangkat tilamnya. Dan oleh karena itu, maka orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, orang Yahudi memusuhi Yesus karena menurut mereka Yesus melanggar hari Sabat dengan menyembuhkan seseorang di hari Sabat dan bahkan menyuruh dia mengangkat tilamnya. Orang-orang yang mengikuti Yesus berbondong-bondong itu, mereka selalu mengikuti ketika Yesus mengajar di Bait Allah. Mengapa mereka selalu mengikuti dia? Karena mereka ingin tahu apa yang dia ajarkan. Mereka menjadi kurius, mereka ingin tahu apa yang Yesus ajarkan. Dan ketika
mereka mendengarkan apa yang Yesus ajarkan. Mereka menjadi takjub dengan apa yang Yesus ajarkan. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-14 dikatakan, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Dia ini benar-benar adalah nabi yang akan datang ke dalam dunia. Mereka menjadi yakin bahwa wow, Yesus inilah nabi yang kita tunggu-tunggu. Dia adalah nabi yang benar-benar datang ke dalam dunia. Dan mereka menjadi yakin bahwa apa yang diajarkan Yesus itu adalah kebenaran yang berasal dari Allah. Mereka sampai kepada level convince, yakin, mereka menjadi percaya. Tetapi Yesus tidak ingin agar orang yang menjadi pengikutnya, menjadi muridnya, hanya sampai pada level yakin atau percaya saja. Yesus berkata di dalam Yohanes 8 ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Yesus tidak ingin agar orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya bahwa dia adalah seorang nabi yang akan datang, bahwa apa yang diucapkannya benar dari Allah. Yesus tidak ingin hanya mereka sampai kepada level percaya atau convince saja, tetapi Yesus ingin mereka menjadi murid-murid yang berkomitmen untuk tetap tinggal di dalam firman-Nya. Apa yang dimaksudkan dengan tetap tinggal di dalam firman-Ku? Kamu tetap tinggal dalam firman-Ku dapat berarti kamu tetap tinggal dalam firman-Ku, kamu menuruti ajaran-Ku. Kamu menuruti ajaran-Ku, tetap tinggal di dalam firman-Ku. Barulah kamu benar-benar menjadi murid-Ku. Oleh karena itu, Yesus menetapkan ciri khas seorang murid sejati adalah tinggal di dalam firman Tuhan. Mengapa Tuhan Yesus menetapkan ciri murid sejati adalah tinggal di dalam firman Tuhan? Alasannya yang pertama adalah firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan. Firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan. Di dalam Yohanes 8 ayat 32, Yesus mengatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bagaimana seseorang mengetahui kebenaran? Yaitu jikalau dia tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Dan kemerdekaan apakah yang Yesus tawarkan kepada mereka ketika mereka tetap tinggal di dalam firman Tuhan? Yang pertama adalah di dalam Yohanes pasal 8 ayat 34 sampai ayat yang ke-36, Yesus mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang sedang mengikuti pengajarannya. Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Yesus mengatakan bahwa kebenaran firman Tuhan akan memerdekakan seseorang daripada hamba dosa. Anak itu yaitu Yesus Kristus saja yang mampu membebaskan seseorang daripada hamba dosa. Orang-orang Yahudi itu bertanya-tanya kepada Yesus, kenapa dia mengatakan kami ini adalah hamba, kami adalah keturunan Abraham dan kami bukanlah budak siapapun. Kami adalah orang-orang yang bebas. Tetapi Yesus mengatakan, kamu adalah budak dosa, kamu adalah hamba dosa ketika kamu melakukan dosa. Karena dalam kenyataannya mereka memiliki hukum Taurat, mereka mempelajari hukum Taurat dan ada pada mereka kitab-kitab para nabi. Tetapi mereka tidak sanggup untuk melakukan memenuhi semua tuntutan-tuntutan hukum Taurat maupun firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab-kitab para nabi yang mereka miliki. Oleh karena apa? Oleh karena semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia tidak mampu untuk hidup sempurna, hidup menurut semua tuntutan-tuntutan hukum Taurat dan firman Tuhan yang ditetapkan.
hanya Yesus satu-satunya manusia sempurna yang sanggup untuk memenuhi semua tuntutan hukum Taurat itu. Oleh karena itu Yesus dapat menjadi korban yang sempurna. Dan ketika Yesus mati di atas kayu salib dan kita percaya kepada pengorbanan Yesus di atas kayu salib, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita menerima penebusan dosa. Kita dibebaskan daripada segala kutuk dosa itu dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang pertama, firman Tuhan mengatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Betapa besar kasih karunia Bapa yang telah dikaruniakan kepada kita ketika Yesus mati di atas kayu salib bagi kita, sehingga kita dimerdekakan dari hamba dosa menjadi anak Allah. Kita menjadi anak-anak Allah. Kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Yesus mengatakan kepada orang-orang Yahudi bahwa seorang anak akan tinggal di dalam rumah bapaknya, tetapi seorang hamba kapan saja bapak itu atau tuan itu bisa menyuruh hamba itu keluar, ya kan? Dan seorang anak akan tetap tinggal di dalam rumah bapaknya. Kita adalah anak-anak Allah karena kita telah dibebaskan daripada hamba dosa dan kita menjadi anak-anak Allah. Sungguh luar biasa kasih karunia yang Allah anugerahkan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita melupakan bahwa kita telah dimerdekakan dari hamba dosa. Mengapa kita tetap tinggal di dalam firman Tuhan yang memerdekakan itu? Oleh karena yang kedua, kebenaran firman Tuhan memerdekakan kita dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Kita dimerdekakan dari hamba dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita tidak hanya menjadi anak Allah, tetapi kita juga menjadi hamba kebenaran. Kalau kita tidak menyerahkan tubuh kita menjadi hamba kebenaran, maka kita akan tetap menjadi hamba dosa. Firman Tuhan di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19 mengatakan, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ketika kita dibebaskan dari hamba dosa, maka seharusnya kita menyerahkan tubuh kita menjadi hamba kebenaran. Seluruh anggota tubuh kita ini diserahkan menjadi hamba kebenaran, bukan lagi hamba kecemaran atau kedurhakaan, bukan lagi melakukan hal-hal yang berdosa, karena kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Ada benih-benih ilahi di dalam diri kita. Roh Kudus itu adalah benih ilahi yang Allah berikan di dalam diri kita. Kita dinyatakan sebagai anak-anak Allah, kita dimeteraikan menjadi anak-anak Allah. Dan Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk hidup menjadi hamba kebenaran. Mengapa kuk yang diberikan oleh Yesus itu, beban yang diberikan Yesus itu adalah ringan, dia katakan. Oleh karena kita tidak berjalan sendirian, ada Roh Kudus yang menjadi penolong kita. Roh Kudus itu dimeteraikan ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ketika kita dimerdekakan dari hamba dosa. Asalkan kita mau menyerahkan anggota-anggota tubuh kita menjadi hamba kebenaran. Jangan lagi kita yang sudah dibebaskan daripada hamba dosa, kita memberikan anggota-anggota tubuh kita untuk menjadi hamba dosa. Jangan lagi membiarkan kebebasan, kemerdekaan kita ini menjadi lagi tawanan dosa.
Jangan kita melupakan bagaimana besar pengorbanan Kristus. Kita telah dibayar dengan harga yang mahal, yaitu darah Kristus. Pikiran dan perilaku, tutur kata kita haruslah menjadi hamba-hamba kebenaran dan bukan lagi menjadi hamba dosa. Alasan Yesus ingin agar muridnya tetap tinggal dalam firman Tuhan, selain bahwa firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan, yang kedua adalah firman Tuhan adalah penopang kehidupan kita. Firman Tuhan adalah penopang kehidupan kita, penopang hidup. Sama seperti kalau saudara lihat seseorang yang berada di ruangan ICU yang sedang menggunakan nafas buatan. Tanpa nafas buatan itu, maka orang itu akan meninggal. Itu adalah penopang kehidupan. Firman Tuhan adalah penopang kehidupan bagi setiap orang percaya, bagi setiap murid Yesus. Oleh karena itu Yesus mengatakan, ciri murid yang sejati adalah tetap tinggal di dalam firman-Ku. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7 mengatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau saudara melihat gambar yang ada di layar saudara, bisakah ranting dari pohon anggur ini hidup tanpa tertanam pada pokok anggurnya, pada batang pokok anggurnya? Tentu saja tidak. Ranting itu akan menjadi kering. Ranting itu memerlukan sumber kehidupan, penopang kehidupan dari batang pokok anggur itu. Dan batang pokok anggur itu adalah Yesus. Dan Yesus mengatakan bahwa jika seorang tetap tinggal di dalam dia dan dinyatakan dengan firman-Nya tinggal di dalam orang itu, maka dia akan tetap hidup. Dia akan di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kamu akan menjadi seperti ranting yang kering. Di luar Kristus, kita hanyalah ranting-ranting yang kering, yang akan dibuang, yang tidak berguna apa-apa. Hanya ketika kita tinggal di dalam Kristus, dengan cara kita tinggal di dalam firman-Nya, maka kita akan berbuah di dalam kehidupan kita bagi kemuliaan Allah. Selamanya kita adalah ranting yang memerlukan pokok anggur, yaitu Yesus Kristus. Dan kita perlu untuk tetap tinggal di dalam firman Kristus. Bagaimana caranya kita agar tetap tinggal di dalam firman Tuhan? Ada 4 cara untuk kita tetap tinggal di dalam firman Tuhan yang saya singkat di dalam istilah 4M. M yang pertama adalah mempercayai Alkitab sebagai firman Tuhan. Mempercayai Alkitab sebagai firman Tuhan. Kita buka bersama di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Firman Tuhan mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. M yang pertama, cara kita tetap tinggal di dalam firman Tuhan adalah mempercayai bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan. Kadangkala kita melihat Alkitab ini adalah sebuah buku yang kuno. Saya mempunyai Alkitab ini dari tahun 1990. Jadi sudah 30 tahun saya memiliki Alkitab ini, ya. Dan sekarang saya lebih menggunakan Alkitab yang berada di dalam HP saya. Karena di sini bisa dibesarkan tulisannya. Tetapi Alkitab ini tetap menjadi kenangan buat saya. Selalu ada kenangan-kenangan yang bersama dengan Tuhan.
ketika saya melihat kembali Alkitab ini dan melihat setiap coretan-coretan yang ada di dalam Alkitab ini. Apakah saudara mempercayai Alkitab ini adalah firman Tuhan? Ataukah saudara hanya mempercayai bahwa sebagian di dalam Alkitab ini firman Tuhan dan sebagian lagi bukan firman Tuhan? Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 yang tadi saya bacakan, dikatakan bahwa segala tulisan di dalam Alkitab ini diilhamkan oleh Allah. Alkitab ini memang adalah tulisan yang sudah kuno. Bahkan di dalam Kitab Kejadian itu ditulis oleh Musa pada tahun 1513 sebelum Masehi. Siapa yang sudah hidup pada masa itu? Tidak. Bahkan kita pun tidak hidup pada waktu masa Yohanes, Rasul Yohanes menulis Kitab Wahyu dengan segala simbol-simbol yang ada. Kadang-kala kita menjadi bingung dengan arti dari simbol-simbol tersebut. Tetapi ini tetap adalah firman Tuhan yang tertulis, yang diwahyukan oleh Allah kepada para penulis Alkitab. Dan Allah mengilhamkannya kepada para penulis Alkitab di dalam sejarah dan bahasa manusia. Oleh karena itu kita perlu mempelajari bagaimana ilmu untuk menafsirkan Alkitab atau dikatakan disebut hermeneutika. Ya, kita perlu belajar bahasa Alkitab, bahasa aslinya, dan perlu ada hamba-hamba Tuhan yang sekolah Alkitab untuk mempelajarinya sehingga bisa memberikan pengajaran-pengajaran yang benar kepada setiap jemaat. Namun kita buat jemaat Tuhan, janganlah kita berkecil hati bahwa kita tidak bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Oleh karena apa? Alkitab ini diilhamkan oleh Roh Allah, dan Roh Allah yang sama itu yang berdiam di dalam kita. Roh Allah itulah yang akan memimpin kita di dalam segala kebenaran. Jikalau Alkitab itu berbicara tentang hal-hal yang kita mengerti dengan jelas, dan itu dapat kita lakukan berkaitan dengan hal-hal moral yang bisa kita lakukan pada zaman ini, lakukanlah. Tetapi jikalau itu berkaitan dengan kebudayaan pada zaman dulu, pada abad pertama, maka itu tidak berlaku untuk kita. Tetapi semua prinsip-prinsip kebenaran yang ada di dalam Alkitab ini tetap berlaku sampai saat ini. Dan Alkitab ini saya percaya adalah firman Tuhan. Alkitab merupakan pernyataan Allah melalui pengilhaman Roh Kudus kepada para penulis Alkitab dalam bahasa dan sejarah manusia. Dan sungguh luar biasa, Alkitab ini ditulis dalam kurun waktu 1500 tahun lamanya. Dari antara kitab Kejadian sampai Wahyu yang ditulis sekitar tahun 96 Masehi. Tetapi yang luar biasa, bahwa semua pemikiran di dalam Alkitab ini mulai dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada yang bertolak belakang. Semuanya menceritakan tentang sejarah keselamatan yang akan digenapi dengan kedatangan Yesus Kristus. Yesus telah datang kali yang pertama dan sebagai seorang bayi di Bethlehem dan memberikan keselamatan kepada manusia. Tetapi Yesus Kristus yang sama di dalam kitab Wahyu, dia akan datang pada kali yang kedua menjadi hakim buat setiap orang. Dan dia akan juga menjadi juru selamat kita yang akan mengangkat kita kepada kemuliaan. Alkitab ini adalah firman Allah. Jikalau kita tidak mengakui bahwa Alkitab ini adalah firman Allah, maka kita tidak mungkin akan tinggal di dalam firman tersebut. Kita perlu mempercayai Alkitab adalah firman Allah. M yang kedua, yaitu mempelajari firman. Masih di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Firman Tuhan ini mengajar kita. Kita harus belajar dari firman Tuhan ini. Jikalau kita tidak belajar dari firman Tuhan ini, maka kita tidak pernah akan mengetahui kebenaran dalam firman Tuhan ini. Bahkan Yesus mengatakan di dalam Yohanes, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus adalah roh kebenaran yang akan memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Ya. Bagaimana Roh Kudus akan memimpin kita di dalam seluruh kebenaran kalau kita tidak pernah mempelajari kebenaran firman Tuhan? Roh Kudus hanya mengingatkan kita ketika kita mempelajari firman Tuhan. Apakah kita itu mempelajari firman Tuhan di dalam kelompok KTB atau kita mengikuti IG Live ya, di SIF ada IG Live yang membahas tentang firman Tuhan, ataukah kita mendengarkan
khotbah online ya, atau Sunday service, atau kita mempelajari sendiri kebenaran firman Tuhan dari buku renungan harian yang kita baca, atau kita membacanya dari YouVersion. Banyak cara yang bisa kita gunakan untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan itu akan menolong kita, menuntun kita di dalam kebenaran. Kita perlu mempelajari firman Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena zaman ini banyak sekali pengajaran-pengajaran yang dapat membuat kita jauh daripada firman Tuhan, yang dapat membuat kita meninggalkan keselamatan kita di dalam Kristus. Di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-8 mengatakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia yang tidak menurut Kristus. Zaman ini banyak ajaran-ajaran yang tidak menurut Kristus. Ada ajaran-ajaran yang tidak benar. Bagaimana kita bisa mengetahui ajaran itu benar atau tidak benar? Yaitu dengan cara kita mempelajari firman Tuhan. M yang ketiga adalah kita melakukan firman. Melakukan firman di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan ini ketika kita mempelajarinya, firman Tuhan ini juga akan memperbaiki kelakuan, menyatakan kesalahan, apa yang salah di dalam kelakuan kita. Apakah ada sikap-sikap kita yang masih belum mencerminkan sebagai orang-orang yang adalah hamba kebenaran, menjadi anak-anak Allah di dalam sikap, di dalam tutur kata kita, di dalam pemikiran kita. Apakah firman Tuhan itu sudah menjadi firman Allah yang menjadi otoritas yang memerintah di dalam kehidupan kita? Di dalam Kolose 3 ayat 16 dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Yaitu di dalam perkataan kita, di dalam pemikiran kita, di dalam tingkah laku kita harusnya mencerminkan bahwa kita adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus. Kita adalah hamba-hamba kebenaran. Semua yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah penerapan firman Tuhan. Alkitab begitu lengkap menuliskan semua hal. Di dalam Alkitab ini kita menemukan tentang bagaimana kita harus membina rumah tangga, menjadi seorang istri, menjadi seorang anak, menjadi seorang suami yang mengasihi istri, menjadi seorang anak yang hormat kepada orang tua. Bagaimana kita memberi kepada pekerjaan Tuhan, bagaimana kita melayani Tuhan, bagaimana kita bisa terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, bagaimana kita mencari pasangan hidup yang sepadan dengan kita, yang seiman dengan kita, bagaimana kita bisa bersosialisasi. Bahkan firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita menghadapi permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan ini. Sangat disayangkan jikalau kita mempunyai Alkitab yang adalah firman Tuhan, tetapi kita tidak mempelajarinya dan melakukannya, maka kita akan kehilangan kekuatan firman Tuhan yang adalah kebenaran untuk memerdekakan kita. Kita akan dimerdekakan dari segala rasa ketakutan, dari rasa kekhawatiran ketika kita mengetahui kebenaran firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan berisikan janji-janji Allah yang adalah benar, karena Allah tidak pernah berdusta. Ketika saya mempelajari firman Tuhan dan melakukannya, saya mengalami bahwa firman Tuhan ini sungguh hidup di dalam kehidupan saya. Kita tidak saja memperkatakan firman Tuhan, tetapi kita juga melakukan firman Tuhan. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa action speak louder than words. Action speak louder than words. Tindakan-tindakan kita di dalam melakukan firman Tuhan itu berbicara lebih keras daripada firman Tuhan yang kita ajarkan. Jikalau kita mengajarkan anak-anak kita tentang jangan berkata-kata yang kotor, maka kita pun harus berkata-kata yang baik, yang membangun. Sama seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan, bahwa kata-kata kita haruslah kata-kata yang membangun. Dan M yang keempat, ketika kita tetap tinggal di dalam firman Tuhan, adalah kita mengajarkan firman Tuhan.
Jadi yang pertama adalah kita mempercayai firman Tuhan, Alkitab ini adalah firman Tuhan. Yang kedua, kita mempelajari firman Tuhan. Yang ketiga, kita melakukan firman Tuhan. Yang keempat adalah kita mengajarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini tidak hanya menjadi milik kita pribadi, atau kita mengalami janji-janji Tuhan itu sendiri saja. Kita mengalami kasih karunia Allah itu sendiri saja, kita nikmati sendiri. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa kita telah menerima kasih karunia keselamatan itu dengan cuma-cuma. Hendaknya kita juga memberikannya cuma-cuma kepada orang. Kita juga mau memberikan, mengajarkan keselamatan itu, mengajarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan itu kepada orang-orang yang masih terbelenggu, kepada orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan, kepada orang-orang yang masih hidup di dalam ketidakpengharapan, agar mereka memiliki pengharapan. Buat saya, Alkitab ini adalah buku pengharapan. Ketika saya merasa putus asa, saya membaca firman Allah. Saya teringat ketika saya masih berusia sekitar 15 tahun. Ya, waktu itu adalah liburan untuk masuk ke SMA, dan saya merasa hidup saya ini seperti tidak ada artinya. Saya sudah sekolah minggu dari saya umur 6-7 tahun ya, ketika keluarga saya menjadi percaya kepada Yesus. Saya selalu ke sekolah minggu dan tahu tentang Alkitab, tetapi saya tidak mempunyai hubungan yang pribadi dengan Allah. Namun pada waktu itu, saya merasa hidup saya begitu hampa, dan saya merasa bahwa bagaimana dengan masa depan saya. Tetapi Alkitab ini yang diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu saya, selalu mengajarkan untuk saya membaca kembali kepada Alkitab yang tertulis yang adalah firman Allah. Dan ketika saya melihat kepada kitab Mazmur, saya selalu suka dengan kitab Mazmur itu, dan saya menulis ulang tiap-tiap ayat di dalam kitab Mazmur. Sebagaimana di dalam Mazmur pasal 23 yang selalu menjadi berkat dan menjadi kekuatan bagi saya, bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menuntun jalanku. Bahkan kebajikan dan kemurahan Allah belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan ayat-ayat di dalam Alkitab itu memberikan pengharapan kepada saya. Dan firman Tuhan inilah yang menuntun saya kepada keselamatan. Kita sebagai murid Kristus tidak akan dapat hidup tanpa firman Allah. Kita harus tetap tinggal di dalam firman Allah. Itulah ciri murid Kristus. Sama seperti saudara melihat gambar ini. Ini menggambarkan seekor ikan yang hidup di dalam akuarium. Apa yang terjadi jika ikan itu hidup di luar akuarium? Sama seperti ikan tidak dapat bertahan hidup di luar air, demikian juga seorang murid Yesus yang sejati tidak dapat bertahan hidup tanpa tinggal dalam firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan tetap menjadi pegangan kehidupan kita. Kita tetap tinggal di dalam firman Tuhan, karena itulah yang mencirikan kita adalah murid Kristus yang sejati. Jikalau kamu tetap tinggal di dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Maukah kita menjadi benar-benar murid Yesus yang sejati? Tetaplah tinggal di dalam firman Tuhan. Saya mengundang para pemain musik untuk maju ke depan. Dan kita akan menyanyikan bersama sebuah lagu tentang bagaimana Allah telah membebaskan kita dari budak dosa, dari hamba dosa, dan kita menjadi hamba kebenaran. Kita tidak mau lagi membiarkan hidup kita ini hidup di luar firman Tuhan. Kita tidak mau lagi hidup mendukakan hati Tuhan, tetapi kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan yang telah memerdekakan kita. Itulah pilihan kita. Keselamatan.
firman Tuhan dan tidak mau hidup di luar tutur kata firman-Nya yang telah membebaskan saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku, kita bersyukur sekali lagi buat firman Tuhan. Kiranya pujian tadi itu menjadi doa kita, bahwa Tuhan, Engkau menolong aku untuk selalu belajar bertobat, mengaku dosa, dan oleh firman-Nya saudara dan saya itu dibebaskan. Haleluya, haleluya. Tak mau ku hidup di dunia ini lagi. Jadikan ini doamu. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Ku tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Demikian Tuhan, ini pernyataan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tidak mau hidup bagi dunia ini. Tuhan, kami mungkin bisa mengatakannya, tetapi bisa jadi kami tidak benar-benar mengerti apa yang kami sedang katakan. Tetapi mari Roh Kudus untuk mengajar kami, untuk melihat bahwa sebenarnya hidup kami di dunia ini adalah hidup yang sementara. Dan setelah kesementaraan ini ada kekekalan yang sangat panjang dan tidak pernah berakhir. Ajar kami untuk kami memiliki pandangan kepada kekekalan yang lebih lama, yang lebih panjang, dan itu selama-lamanya, daripada hidup di dunia ini yang sementara. Dan bagaimana kami bisa mengarahkan pandangan kepada kekekalan itu? Kami hidup tinggal di dalam firman-Mu. Karena firman-Mu yang membebaskan kami, firman-Mu yang mengubahkan kami, firman-Mu yang membuat mata hati kami menjadi semakin lama semakin jernih, melihat masa depan yang kekal di dalam Tuhan. Dan firman-Mu yang membentuk kami untuk semakin serupa dengan Engkau. Dan itulah ciri murid yang sejati, yang tinggal di dalam firman-Mu. Dan firman-Mu menjanjikan, barang siapa dia tinggal di dalam firman-Ku dan aku tinggal di dalam dia, maka apa saja yang dia minta, maka Tuhan akan mengerjakannya. Karena ketika kami tinggal di dalam firman-Mu, kami mengerti kehendak-Mu. Dan ketika kami mengerti kehendak-Mu, maka apa yang kami minta itu pasti adalah permintaan yang sesuai, yang menyukakan hati Tuhan. Itu sebabnya pasti Tuhan memberikannya. Sebab firman itu telah mendorong, telah mengarahkan apa yang kami minta. Dan apa yang kami minta itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat Ibu Lili yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya 4M itu menjadi praktek gaya hidup setiap kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan menolong kami untuk menjadi murid yang sejati. Demi nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Haleluya, saudara-saudaraku. Saya akan menyampaikan pengumuman selama 1 pekan ke depan ini. Pada hari Selasa akan ada IG Live. Kita akan membahas
sekali lagi firman Tuhan ini mengupasnya. Dan silakan engkau memberikan pertanyaan, saudara-saudaraku terkasih, memberikan pertanyaan, dan kita boleh join bersama-sama dalam IG Live jam 8 malam sampai jam 9 malam. Hanya 1 jam saja di SIF SBY. Instagram IFSBY, saudara bergabung di sana. Hari Kamis, saudaraku, kita akan ada komunitas tumbuh bersama jam 7:30 sampai selesai. Silakan bergabung di KTB Barat 1, Barat 2, Barat 3, dan KTB Timur. Teman-teman semua, kita rindu untuk bisa sebenarnya bertemu muka dengan muka, tetapi kondisi ini tidak mematahkan kita untuk tetap berkomunitas, tumbuh bersama, join dalam KTB, teman-teman semua. Demikian juga saya mengucapkan terima kasih buat saudara-saudara semua yang sudah setia memberikan persembahan, persepuluhan, dan korban misi di dalam bulan November ini. Dan demikian juga hari ini, silakan berikan yang terbaik kepada Tuhan di dalam persembahan, persepuluhan maupun korban misi di rekening yang ada di bawah ini. Tuhan memberkati saudara-saudaraku, karena kita percaya bahwa apa yang saudara percayakan kepada tangan Tuhan di dalam pelayanan itu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memberkati saudara dan saya. Kita berjumpa lagi di dalam IG Live hari Selasa dan bertemu di dalam komunitas-komunitas tumbuh bersama pada hari Kamis. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk hidup tinggal di dalam firman Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita akan berdoa. Haleluya. Bapa, sekali lagi kami menghampiri Engkau ya Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan, Engkau mengenal setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Engkau mengerti dan memahami hidup kami. Apabila ada di antara saudara-saudara kami ini yang sedang bergumul, ada di dalam persoalan, ada di dalam masalah, kami berdoa kiranya firman Tuhan memberikan jalan keluar kepada mereka. Apabila ada di antara kami yang juga sedang ada di dalam pergumulan untuk mengerti kehendak Tuhan, ada langkah-langkah yang mereka harus ambil, keputusan-keputusan yang mereka harus pilih. Tuhan, kami berdoa ketika umat-Mu mencari direction, mencari arah hidup, Tuhan, firman Tuhan itu akan menjadi petunjuk untuk kami diarahkan ya Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Tuhan Engkau menolong agar firman Tuhan ini menjadi makanan roti hidup kami. Kiranya Tuhan juga menolong setiap jemaat-Mu bertumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan dan berbuah di dalam Engkau. Kiranya Tuhan Engkau juga menolong apabila ada jemaat-Mu yang mereka ada di dalam sakit. Tuhan, Engkau lawat mereka, Engkau jamah sakit penyakit mereka, dan Tuhan berikan mereka kesembuhan. Kami juga berdoa mereka yang kesulitan di dalam pekerjaan, mari ya Tuhan Engkau akan buka, Kau percayakan pekerjaan-pekerjaan yang baru buat mereka. Demikian juga mereka yang ingin memulai usaha baru di area baru. Tuhan, Engkau kirimkan mereka modal. Tuhan, Engkau kirimkan orang-orang untuk mereka bisa join, untuk memulai sesuatu. Dan mereka belajar mengandalkan Tuhan. Karena hanya Tuhanlah kota perlindungan kami yang aman. Hanya Tuhanlah kota benteng kami. Tuhanlah gembala kami yang tidak akan membiarkan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera, memberi engkau kasih karunia. Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan juga memberkati hubunganmu, pasanganmu, suami istri. Tuhan juga memberkati hubunganmu dengan pacar, dengan tunangan.
Engkau membangun hubungan di dalam takut akan Tuhan. Dan ketahuilah, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dan berkat Tuhan itu melampaui apa yang kau bisa pikirkan. Sebab Dia adalah Bapa yang setia. Dan tetap bertekun dan tetap setia mengiring Tuhan. Dan jadilah murid Tuhan yang sejati. Diberkatilah studimu dan bahkan diberkatilah masa depanmu. Diberkatilah engkau yang sedang menanti-nantikan pasangan hidup. Bertekun di dalam Tuhan. Jangan terburu-buru, tetapi tetap setia menjadi pribadi murid Yesus. Dan tetap yakin untuk mempengaruhi orang, supaya engkau menjadi garam dunia yang tetap asin menggarami dunia ini. Dan terimalah seluruh berkat Tuhan di dalam damai sejahtera Allah, serta kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai saudara dan saya untuk menjadi pelaku firman sampai Yesus menjemput setiap engkau dan saya. Tidak terkecuali semua kita didapati Tuhan setia. Haleluya. Tuhan memberkati. Amin. Happy Sunday. God bless you all. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan, Tuhan memberkati. Terima kasih buat semua yang melayani. Haleluya. Oke.